Kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran 9 dengan topik kata kerja kini medial indikatif. Di pelajaran 8 kita belajar tentang kata kerja kini pasif indikatif. Dan di pelajaran 9 kita belajar tentang kata kerja medial indikatif. Jadi bedanya di situ. Nah, mari kita lihat unsur gramatikalnya. Sekali lagi, kita belajar tentang kata kerja kini medial indikatif. Kata kerja bicara tentang jenis katanya, kini, kala, tenses atau waktunya, kemudian medial, diatesisnya, dan ini adalah diatesis yang mungkin tidak kita pelajari dalam bahasa Indonesia karena kita tidak punya diatesis ini. Lalu kemudian indikatif adalah modusnya. Nah, diatesis medial adalah diatesis yang juga disebut dengan diatesis medium atau dengan istilah lain mid atau middle atau di tengah. Diatesis yang ada di antara diatesis aktif dan pasif. Dia adalah konstruksi kalimat atau diatesis di tengah-tengah aktif maupun pasif. Nah, kita akan melihat definisinya dan juga cirinya. Diatesis medial adalah diatesis di mana subjek melakukan tindakan dan akibat dari tindakan itu dialami oleh subjek itu sendiri. Sekali lagi, diatesis medial adalah diatesis di mana subjek melakukan tindakan dan akibat dari tindakan itu dialami atau kembali kepada subjek itu sendiri. Misalnya, saya akan memberikan contoh kalimat aktif. Saya sedang memimpin anak laki-laki itu. Kemudian, kalimat pasifnya adalah anak laki-laki itu sedang dipimpin oleh saya. Lalu kemudian di tengah, di antara aktif dan pasif, ada diatesis middle atau medium atau medial. Maka contohnya adalah, sekali lagi ingat, medial itu melakukan tindakan untuk dirinya sendiri. Berarti contohnya, saya sedang memimpin diri saya sendiri. Jadi ini contoh kalimat aktif, pasif maupun medial. Nah, kembali saya ingin mengajak kita semua mengingat untuk akhiran kata kerja kini aktif indikatif, lalu kemudian kini pasif indikatif. Akhiran kata kerja kini aktif indikatif adalah o, eis, ei, omen, ete, usi atau usin. Lalu kemudian di pelajaran 8 kita belajar akhiran sekunder atau akhiran pasif omai, eetai, ometa, este, ontai. Nah, sekarang akhiran kata kerja medial adalah, jadi ini aktif, ini pasif, dan medial sama dengan akhiran kata kerja kini pasif indikatif. Akhirannya adalah omai, etai, ometa, este, ontai. Jadi sama dengan pasif. Kalimat medial bentuknya nanti seperti kalimat pasif atau kata kerja medial akan sama dengan kata kerja pasif bentuknya, tetapi terjemahannya nanti aktif. Bentuknya seperti pasif tapi terjemahannya aktif. Jadi nanti kalimat medial dalam kata kerjanya tidak tetapi di, bukan di tapi minta maaf. Jadi nanti seperti kalimat aktif. Perbedaan antara pasif dan medial. Kalimat pasif, tindakan yang dilakukan oleh subjek itu kena orang lain. Kalau medial, tindakan yang dilakukan oleh subjek itu kena dirinya sendiri. Lalu kemudian kalimat pasif dalam bahasa Yunani tidak punya objek langsung,
Oleh karena itu kita kemarin belajar 3 konstruksi kalimat pasif. Ada N, dia, dan hupo yang diletakkan di bawah kata kerja utama karena mereka bukan objek langsung tapi objek tak langsung. Sedangkan kalimat medial dia bisa punya objek langsung. Itu perbedaan antara kalimat pasif dan kalimat medial. Kemudian ada 3 macam diatesis medial. Yang pertama adalah diatesis refleksif, yang kedua intensif, dan yang ketiga adalah diatesis resiprokal. Sekali lagi, refleksif, intensif, dan resiprokal. Kita akan melihat satu persatu diatesis medial ini. Yang pertama adalah medial refleksif. Apa itu medial refleksif? Kalau kita mendengar kata refleksif, berarti berasal dari kata reflect atau memantulkan, refleksi, cerminan. Jadi medial reflektif adalah kalimat medial di mana subjek melakukan tindakan untuk dirinya sendiri, jadi reflect, memantul kembali kepada dirinya sendiri, atau hasil dari tindakan tersebut berbalik kepada dirinya sendiri. Jadi subjek mengerjakan tindakan tetapi untuk dirinya sendiri atau hasilnya akan kembali kepada subjek atau pelaku. Ciri dari medial refleksif adalah dia tidak punya objek. Karena sekali lagi subjek melakukan tindakan untuk dirinya sendiri, jadi dia tidak punya objek. Contohnya adalah ho anthropos egeretai. Ho anthropos subjek nominatif, manusia itu sedang membangkitkan dirinya sendiri. Sudah perhatikan di sana ada akhiran etai, akhiran sekunder sama dengan pasif, tetapi tidak ada konstruksi en dia hupo. Lalu kemudian tidak ada objek, berarti ini adalah medial refleksif. Kalau medial refleksif terjemahnya adalah dirinya sendiri. Sekali lagi contohnya ohanthropos egeretai, manusia itu sedang membangkitkan dirinya sendiri. Ini medial refleksif. Yang kedua adalah medial intensif. Intens, jadi seperti sungguh-sungguh atau menekankan. Jadi konstruksi kalimat medial intensif adalah kalimat medial yang penekanannya adalah kepada hasil yang dilakukan subjek, bukan sekedar terlibat saja tapi hasil. Medial intensif juga disebut sebagai medial dinamis. Jadi kalimat ini menekankan kepada hasil akibat yang dilakukan oleh subjek, dan ini adalah kalimat yang menekankan sungguh-sungguh kepada hasilnya, bukan hanya sekedar terlibat tapi sungguh-sungguh subjek melakukan tindakan. Cirinya adalah dia bisa punya objek. Dia punya objek, diperbolehkan objek langsung. Kalau medial refleksif dia tidak punya objek, kalau medial intensif dia boleh punya objek. Misalnya di das ketai ada akhiran etai di sana, ten aleteyan. Dia sedang mengajarkan kebenaran itu. Maksud dari kalimat ini adalah yang mengajarkan kebenaran itu dia, bukan orang lain. Jadi dia, subjeknya terlibat di dalam tindakan ini. Ini medial intensif. Dan yang ketiga adalah medial yang terakhir atau medial resiprokal. Apa itu medial resiprokal? Medial resiprokal adalah medial yang subjeknya jamak dan subjeknya melakukan tindakan yang bersifat saling atau berbalas-balasan. Subjek melakukan tindakan untuk subjek yang lain dan saling atau berbalasan. Jadi subjeknya jamak lalu kemudian mengerjakan tindakan yang
saling atau berbalasan. Subjek yang satu mengerjakan tindakan untuk yang lain mengerjakan tindakan untuk satu. Sekali lagi cirinya, subjeknya harus jamak. Contohnya adalah ho anthropoi, jamak, didas kontai. Perhatikan cara menerjemahkan medial resiprokal. Orang-orang itu sedang mengajar satu dengan yang lain atau saling mengajar. Ini adalah pelajaran 9. Kini medial indikatif.